Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita, masih dalam seri pesan tersembunyi. Hanya minggu ini kita akan melihat suatu pesan yang khusus, yaitu dalam edisi Natal, tentang kabar sukacita Natal. Dalam subtemanya adalah makna Natal. Kita lanjut aja langsung, bahwa beberapa saat ini kita sudah melihat bahwa Tuhan selalu memberikan pemberian terbesar, yaitu lewat anaknya yang tunggal, lewat pengorbanan terbesar, yaitu mati di salib buat kita, lewat warisan terbesar, yaitu di mana janji-janji Allah menjadi ya dan amin di dalam Kristus Yesus buat kita, saudari. Jadi, apakah mudah untuk menerima janji Allah? Ya, asal Anda dan saya tahu bahwa kita ada di dalam Yesus, saudari. Dan inilah yang membuat kita bangga dengan Tuhan. Bagaimana tidak, karena Dia memberikan semua yang terbesar, bukan karena kita, tidak ada investasi kita, tetapi hanya karena Tuhan semata-mata. Namun yang juga menjadi luar biasanya, inilah keindahan Tuhan, saudari, bahwa Tuhan hanya menggunakan hal-hal kecil dalam hidup kita untuk merangkai hal-hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita, saudari. Ya, Dia hanya menggunakan orang-orang yang kecil, sederhana seperti kita, yang nggak banyak pengaruh. Ya, kemudian Dia menggunakan tempat-tempat kecil, bukan tempat-tempat yang berarti. Maknanya adalah Anda nggak perlu ada di tempat yang sempurna, nggak perlu ada di rumah tangga yang sempurna, nggak perlu ada di pekerjaan yang sempurna, usaha yang sempurna, ya. Tetapi Tuhan bisa merangkai hal besar. Kemudian juga Tuhan memakai hal-hal kecil yang nggak menarik perhatian, tetapi akan menunjukkan sentuhan kasih-Nya, dan Dia juga memberikan hanya tugas-tugas kecil sehingga semua orang bisa mengerjakannya karena tidak sulit, saudari. Lihat hal ini, saudara. Dia memberikan yang terbesar, tetapi Dia hanya menggunakan hal-hal kecil dari hidup kita dan sekitar kita, saudari. Bukankah Dia baik? Dia pastikan bahwa semua orang bisa mengalami ataupun bisa Dia pakai, saudari. Amin. Kita lihat aja satu persatu. Sekarang kita akan melihat orang-orang kecil ini dan tidak memiliki pengaruh dalam subtema Natal. Kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 8-16, terjemahan bahasa Indonesia sehari. Saya tidak baca seluruhnya. Iya, Anda baca sendiri untuk renungkan makna-maknanya, tetapi di dalam Lukas 2 ayat 8-16 tentang kelahiran Tuhan Yesus, saudara-saudari, tokoh-tokohnya adalah gembala-gembala. Para gembala saat itu ada di padang rumput, ya. Dan kemudian ada malaikat menampakkan diri, lalu saudara ngelihat bahwa gembala-gembala ini ketakutan. Kenapa? Gembala-gembala ini bukannya serdadu prajurit. Ketika dia melihat sesuatu yang nggak pernah mereka lihat, mereka khawatir dan mereka jadi takut, sehingga malaikat itu berkata, jangan takut. Ya, gembala-gembala ini ada orang-orang yang biasa, yang otoritasnya hanya pada domba. Ya, jadi gembala-gembala itu juga banyak sekali yang masih remaja-remaja, saudari. Tetapi lihat, malaikat itu datang memberitakan kabar gembira telah lahir Yesus. Malaikat tidak memberitakan kepada raja-raja ataupun juga orang-orang yang hebat, tapi kepada secara khusus orang-orang yang kecil. Ya, bahkan dia bilang, kemudian gembala-gembala itu melihat para malaikat memuji-muji Allah. Luar biasa. Akhirnya mereka diberitahu bahwa lahir ya juru selamat dunia, dan mereka ikuti petunjuk daripada malaikat. Kemudian mereka datang ke Bethlehem, dan disitulah mereka menumpai Maria, Yusuf, dan bayi yang berbaring. Anda ngelihat di sini bahwa tokoh-tokoh yang ada adalah para gembala aja, yang tadi saya dikatakan tidak mempunyai otoritas, orang-orang yang biasa, yang kadang nggak dipandang oleh orang banyak, saudari. Kemudian Maria dan Yusuf bukan orang penting, bahkan bukan orang mampu, sehingga mereka juga bahkan nggak mendapatkan tempat yang layak. Mereka nggak bisa mengusahakan tempat yang layak untuk melahirkan. Terlepas apapun juga keadaan saat itu dengan pendaftaran penduduk, saudari. Kemudian bayi Yesus, memang Yesus Allah yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa, tetapi saat Dia lahir dan menjadi manusia, Dia harus melewati fase bayi yang gak berdaya, belum berdaya, saudari. Inilah hal-hal kecil, orang-orang kecil, saudari. Artinya orang-orang yang tidak memiliki kuasa, orang-orang yang nggak punya kemampuan, orang-orang yang tidak berdaya, tetapi Tuhan pakai. Padahal ada banyak orang-orang yang hebat pada saat itu di daerah Yerusalem ataupun Israel.
ada cendekiawan misalkan dengan punya kecerdasan tinggi sehingga mudah untuk diajak diskusi ataupun juga memiliki solusi-solusi. Ada penguasa-penguasa yang memiliki kekuasaan besar, saudara, mereka bisa punya kekuasaan mengatur, tetapi secara khusus Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada orang kecil, gembala-gembala ini. Maria juga adalah gadis remaja, bukan seorang ratu. Yusuf juga, ya, suami daripada Maria, tundangan daripada Maria, ayah angkat dari Yesus, adalah tukang kayu sederhana, bukan raja. Tapi mereka dipakai untuk menceritakan tentang kedatangan anugerah terbesar, pemberian terbesar, yaitu anak Allah ke muka bumi ini, saudari. Saudara-saudari, Alkitab penuh dengan orang-orang yang kecil. Anda mendengar Daud, tapi Daud pada awalnya adalah orang yang kecil. Dia remaja kecil yang mengalahkan raksasa Goliat, yang Tuhan pakai untuk mengalahkan raksasa Goliat. Ada gadis yang bekerja di rumah Naaman. Dia masih muda, tetapi dia dipakai Tuhan untuk mempertemukan Naaman dengan pada Elisa sehingga Naaman sembuh dari sakit kustanya. Ada Gideon dari suku yang terkecil, ketika malaikat menjumpai dia bersembunyi, saudari. Tetapi Tuhan pakai untuk memimpin hanya 300 pasukan, saya bilang pasukan dadakan, nggak terlatih, untuk mengalahkan sekitar 135.000 pasukan Median yang terlatih. Saudari, tidakkah kita melihat bahwa Allah sangat suka memakai orang-orang kecil untuk menyatakan kebesarannya, kebesaran kasih-Nya dan kuasa-Nya, saudari. Amin. Nah, kita lanjut sekarang tempat-tempat kecil di dalam Lukas 2 ayat 4-7, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan Yesus pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Betlehem. Secara khusus disebutkan Nazaret, Galilea, Betlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Sebab Yusuf keturunan Daud. Secara garis keturunan, dia luar biasa keturunan Daud. Tetapi secara fakta keadaan dia bukannya raja saat itu, Yusuf itu. Bahkan di dalam keadaannya juga adalah orang-orang yang sederhana. Yusuf harus pergi dengan Maria tundangannya yang hamil, harus ke Bethlehem, 14 km jaraknya. Dan di sana melahirkan tanpa mampu untuk dia mengusahakan tempat yang layak. Ya, sehingga bayi ini akhirnya dibungkus di dalam kain lampin dan ditaruh di palung. Palungan itu adalah tempat makan binatang, saudari. Ya, jadi Anda melihat, kadang kita hanya melihat sekedar cerita Natal, kita tidak mengikuti, kita tidak mengilhami ataupun juga menjiwai apa yang sedang terjadi, saudari. Anda melihat tempat-tempat yang dipakai, Bethlehem, Nazaret, Galilea, palungan. Bethlehem saat itu adalah kota kecil. Makanya Anda dengar lagu "O Little Town of Bethlehem". Apa makna kota kecil? Kota yang kesempatannya ataupun opportunity kecil, saudara-saudari. Kalau kota besar Anda punya kesempatan untuk dapat pekerjaan, usahanya lebih besar. Kota kecil tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Nazaret, dataran Galilea. Saudara tahu bahwa Galilea itu di pesisir pantai, dan Nazaret khususnya juga adalah tempat di mana banyak sekali pendatang-pendatang datang. Dan di situ orang Yahudi menjadi minoritas. Seringkali kita seperti di Indonesia, orang Kristen adalah minoritas. Tetapi lihat, Tuhan bisa pakai. Bahkan suatu ketika Nathanael datang untuk dibawa kepada Yesus, dia berkata, apakah mungkin ada yang baik datang dari Nazaret? Kenapa? Karena Nazaret terkenal saat itu dengan kejahatannya, hal-hal yang buruk, orang-orang yang gak setia sekali. Sehingga ketika dikatakan ada Yesus, juru selamat dari Nazaret, dia hampir gak percaya. Lalu palungan, saudara, tempat yang tidak layak, tempat yang tidak diciptakan untuk manusia. Apa yang mau diperlihatkan dengan hal ini, saudara-saudari? Kadang kita berada di tempat yang tidak layak. Kadang kita ada di tempat yang nggak memberikan kita kesempatan banyak. Kadang kita ada di tempat di mana kita jadi minoritas, di tempat di mana nggak kondusif, saudari. Kita kadang ada di keluarganya nggak mendukung kita.
Tetapi bukan hanya Yesus ataupun juga Yusuf saudara dan Maria, tetapi Daud pun ketika Samuel mencari untuk mengurapinya, dia ada di tempat di mana? Di ladang. Ketika Gideon ditemukan oleh malaikat, dia bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Saudara, Yesus pun tempat adalah bejananya. Yesus pun memakai perahu kecil bersahaja untuk mengajarkan pengajaran-pengajarannya, bahkan juga dari perahu itu juga dia sering melakukan mujizat. Yesus sering berada di Bukit Zaitun di mana orang malas datang karena harus menanjak. Apalagi ke Taman Getsemani, saudari, tempat terpencil. Yesus menggunakan tempat itu yang nggak favor, nggak banyak orang mau, tapi untuk Yesus adalah tempat itu dipakai untuk dia berdoa dan mendapatkan kekuatan. Saudara-saudari, apapun juga, tempat-tempat yang kita anggap tempat-tempat kecilnya, tempat-tempat yang nggak layak, tempat-tempat yang tidak mendukung, menopang kita, tetapi kalau di tangan Tuhan, akan Tuhan pakai untuk menyiapkan kebesaran rancangannya. Daud disiapkan untuk menjadi raja, Gideon disiapkan untuk menjadi hakim bagi Israel yang memimpin orang Israel menang atas suku Midian. Yesus disiapkan untuk jadi juru selamat, saudari, di tempat terpencil, di tempat yang mengerikan kadang-kadang. Apakah Anda saat ini juga ada di dalam tempat yang tidak Anda inginkan, tempat yang kadang mengerikan? Itu keluarganya nggak harmonis, nggak mendukung. Ya, saudara, pekerjaan yang sepertinya tidak favor, tidak memberikan Anda dan Anda keuntungan ataupun juga kesempatan yang baik. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan menuntun dan menyiapkan Bethlehem, bukan kota-kota yang besar, kota pelabuhan yang besar, tetapi kota yang kecil. Dia pakai palungan, dia sedang mau kasih unjuk kepada kita bahwa lewat tempat-tempat kecil itulah, saudari, Tuhan bekerja menyiapkan rancangan yang besar. Lalu juga Tuhan memakai hal-hal yang kecil. Tadi yang pertama adalah Tuhan memakai orang-orang yang kecil, sederhana. Kedua, Tuhan memakai tempat-tempat yang kecil. Ketiga adalah Tuhan memakai hal-hal yang kecil. Dan gak menarik perhatian hal yang kecil itu. Di dalam Matius 1 ayat 21-23 dikatakan cerita tentang kelahirannya Yesus. Malaikat berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki yaitu Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, Yesus itu dikata Yesua, artinya juru selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadilah supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Saudara-saudari, dari sekian banyak titel sebutan daripada Yesus, daripada identitasnya Allah, saudara, Immanuel bukan menunjukkan kedahsyatan kebesarannya, tapi Tuhan mau disebut Immanuel walaupun dia juru selamat. Allah nggak sebut pakai atribut kebesarannya tentang El Shaddai, Elyon, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Ewarapa, Allah yang menyembuhkan. Enggak, dia nggak pakai itu. Saat dia memberikan pemberian terbesar, dia pakai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jauh daripada menunjukkan keagungannya, kebesarannya, tapi Immanuel menunjukkan kerinduan isi hatinya untuk dekat dengan umatnya. Saudara-saudari, kadang-kadang hal-hal kecil dipakai Tuhan untuk menyentuh kita, supaya kita tahu isi hati Tuhan. Ini bukan hanya pada kita, tetapi juga bukan hanya kepada peristiwa Natal, tetapi Elia, Petrus, Musa. Tuhan menunjukkan hal ini, hal-hal kecil ini. Elia ketika dia depresi, dia lari dari Isabel. Tuhan pakai suara kecil yang halus, sepoi-sepoi untuk memulihkan dia. Suara Tuhan gak ada di badai, di guntur, tidak ada, tapi hanya suara kecil. Hal yang kecil ada. Petrus disadarkan dengan ayam yang berkokok, saudari. Musa setelah 40 tahun dia merasa nggak berarti jadi gembala doang. Musa, Tuhan datang hanya lewat semak duri kecil yang tak terbakar untuk mulai mengutusnya. Dan juga saudara, karya dan pemberian terbesar, yaitu lewat tubuh dan darahnya,
Tuhan pakai roti dan anggur untuk mewakilinya. Bukankah ini hal yang kecil, tetapi itu menyatakan keindahan pribadi Tuhan, saudara-saudari. Itu menyatakan keindahan hati Tuhan. Bagaimana dia mau memulihkan kita, dia mau menyadarkan kita, dia mau memakai kita, dia mau memberi segalanya buat kita, saudara. Hal-hal yang kecil. Kadang kita orang Kristen, orang umat percaya ini cari hal-hal yang wah, sensasi. Saudara tahu nggak, dunia maunya yang sensasi, maka dunia sekarang semakin wah. Anda ngelihat medsos, wah, mereka selalu mau bikin yang wah supaya semua nonton, saudara. Tapi Tuhan mau hanya hal-hal kecil menyentuh kita sehingga hanya kita dan Dia yang tahu. Hanya Petrus dan Tuhan yang tahu ketika ayam berkokok maknanya apa. Hanya Elia dan Tuhan yang tahu suara kecil halus itu apa. Dan Musa saja, karena nggak ada orang lain lagi, nggak ada yang ngelihat. Demikian juga perjamuan kudus, hanya Anda dan Tuhan. Iman kita lah yang membuat kita menerima yang terbesar dari Tuhan ini. Tuhan yang dahsyat, saudara. Amin. Lalu yang keempat, setelah hal kecil, tugas-tugas kecil yang gak sulit dikerjakan. Di dalam Lukas 2 ayat 12-18 terjemahan Indonesia Modern Bible, dikatakan, inilah tandanya bagimu. Kata malaikat ini kepada gembala, ya, kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus dalam lampin terbaring dalam palungan. Saudara, ketika dikatakan inilah tandanya bagimu, malaikat sedang mengatakan, memberikan tugas. Kamu kunjungin, dan kamu akan lihat ini tandanya. Jadi kita, gembala itu akan melihat tanda yang disebutkan, yaitu bayi yang dibungkus dalam lampin, kalau dia menjalankan tugasnya. Kalau gembala itu menjalankan tugasnya, itu pergi ke Bethlehem. Saudari, ya, cari itu. Dan tiba-tiba malaikat itu tadi, ya, bala tentara surgawi bernyanyi, saudara, tadi kita sudah tahu, ya. Kemudian malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Lalu para gembala itu bilang seorang pada yang lain, kita harus pergi, karena tadi sudah dikasih tugas. Pak, di mana tugasnya? Itu ketika malaikat ngomong, inilah tandanya bagimu, artinya malaikat Tuhan itu tidak memaksa, saudara. Ini luar biasanya. Tuhan mendorong Anda dan saya. Makanya ini tandanya bagimu. Kalau kamu lakukan tugas ini, yaitu pergi, cari, maka kamu akan melihat tanda itu, ada bayi yang dibungkus di lampin. Gak ada yang lain, tapi ini dia dalam palungan. Jadi mereka bilang, kita harus pergi. Karena kita dikasih tugas, kita harus pergi, kata malaikat, ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi. Sebagaimana telah Tuhan beritahukan pada kita. Lalu mereka berangkat, dan mereka akhirnya menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Gak salah ini, ya. Ketika mereka melihatnya, mereka menceritakan apa yang telah dikatakan malaikat dan kepada mereka tentang bayi itu. Semua orang mendengarnya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala, saudara. Jadi tugas kecil itu hanya pergi ke Bethlehem, ceritakan apa yang dikatakan malaikat. Udah selesai, saudari. Luar biasa nggak, saudari? Para gembala hanya disuruh beri kesaksian apa yang dengar dilihat. Walaupun Anda harus tahu keadaannya. Mereka sedang mengembalakan domba. Di mana? Di padang rumput yang luas, agak keluar kota. Dan gak mungkin mereka bawa domba-domba itu. Sehingga mereka harus tinggalkan. Kita nggak tahu bagaimana mereka tinggalkannya. Tetapi mereka adalah domba-domba atau gembala-gembala yang bertanggung jawab. Saya percaya mereka juga memastikan domba-domba mereka aman, saudari. Ya. Kemudian disitulah mereka menemukan ketika mereka meninggalkan domba-domba mereka. Tapi justru dengan tugas kecil ini, mereka tinggalkan domba, mereka menemukan anak domba Allah, saudari. Saudara-saudari, Tuhan hanya minta hal-hal yang kecil. Bukan hanya pada saat Natal, tapi dalam Alkitab banyak sekali. Karena hal-hal kecil kita bisa lakukan. Kalau hal besar belum tentu. Tuhan, Daud hanya disuruh, suatu ketika awalnya Daud hanya disuruh mengantar makanan bagi kakaknya. Tetapi disitulah dengan tugas yang kecil itu dia menemukan jalan menjadi tokoh sentral kerajaan Israel. Wanita sumur di Samaria, Tuhan hanya minta air kecil, air dari timbaan sumurnya. Dan ketika dia berikan, dia ketemulah air kehidupan itu, saudara.
Hanya permintaan kecil, tugas yang kecil, permintaan yang kecil. Dan saat ini juga sama. Umat Tuhan hanya diminta percaya. Susah nggak percaya? Tidak susah. Saudara, karena Anda sudah ada diberikan iman. Yang perlu kita lakukan adalah mulai hanya memandang Dia, Ibrani 12 ayat 2. Mulai baca firman, mulai berkumpul di orang-orang yang memiliki iman, mentalitas cara lihat yang sesuai Alkitab. Hanya diminta percaya aja, maka Tuhan, kita akan melihat perbuatan Tuhan. Alkitab juga bilang, ketika kita memberi secangkir air aja untuk orang yang paling kecil ini, seorang anak atau orang yang paling nggak berharga, nggak berarti, nggak diperhitungkan, Tuhan nggak bilang nggak akan kehilangan upah kita. Tugas-tugas kecil tidak sulit dipekerjakan. Dunia bilang nggak ada gunanya, tapi Tuhan bilang tugas-tugas kecil. Mau 5 talenta, mau 2 talenta, mau 1 talenta. Saudara, mungkin buat orang 1 talenta kecil nggak ada artinya, sehingga akhirnya hamba yang jahat itu pendem aja di tanah. Tapi ketika kita mulai mengubah pola pikir kita, lewat hal-hal yang kecil, Tuhan sedang bekerja. Maka kita akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Kita akan menjumpai kesempatan terbesar di dalam hidup kita, saudara. Hari-hari ini dunia akan memperlihatkan glamor sehingga kita nggak menghargai tugas-tugas kecil. Kita nggak menghargai saudara-saudari tugas-tugas kecil yang dari ibu rumah tangga yang katanya rutinitas. Ini sekalian, ini tugas remeh. Saudara, nggak akan remeh. Karena itu adalah kesempatan untuk menciptakan anak-anak ataupun prajurit-prajurit Allah yang beriman, saudari. Itu adalah kesempatan kaum ibu untuk meletakkan dasar buat anak-anaknya yang memiliki rumah tangga ataupun keluarga yang berbahagia. Lewat tugas-tugas kecil aja kadang. Yang kadang gak dipandang, gak dihargai orang, saudari. Amin. Jadi kita ngelihat Tuhan menggunakan hal-hal kecil merangkal hal yang besar. Orang-orang kecil, tempat-tempat kecil, hal-hal kecil, tugas-tugas kecil. Orang yang gak punya pengaruh, tempat yang gak berarti, tempat yang kadang membuat kita gak nyaman, gak enak, saudara-saudari. Terus ke hal kecil yang gak menarik perhatian, ataupun gak dianggap sama orang. Tugas-tugas kecil juga gak milik pengaruh, tetapi Tuhan pakai itu semua, saudari, untuk menyatakan, memperlihatkan kebesaran kasih Tuhan, ataupun kuasa Tuhan, menyiapkan kebesaran rancangannya, dan menyatakan keindahan pribadi Tuhan, saudara, dan membawa kesempatan terbesarnya. Saudara-saudari, pesan yang tersembunyi dari Natal adalah Natal bukan tentang panggung, sehingga harus dibuat sedemikian event, 1 kali event. No, Natal adalah tentang menyadari bahwa Tuhan bekerja di tengah kita sebagai orang-orang yang sederhana, di tempat yang tidak ideal. Anda dan saya mungkin sedang berada bukan di tempat yang ideal saat ini. Dan kita hanya memiliki hal-hal yang biasa, nggak punya hal yang luar biasa, namun kita tetap setia melakukan hal-hal yang umum, yang orang anggap kecil. Tapi Tuhan pakai semua itu untuk memperlihatkan kebesaran kasih serta rancangannya, keindahan pribadi Allah dan kesempatan yang sedang disediakannya. Jangan hilang makna daripada Natal. Temukan itu, hidupkan itu. Jangan larut. Dunia sedang memperlihatkan pola pikir glamor, sehingga orang-orang hanya melihat, kalau Natal ada perayaan dengan artis panggung. Nggak salah artis panggung, saudara, tapi itu hanya ekspresi kita untuk bersyukur, berterima kasih. Tetapi sesudah itu kita harus menghidupkan Natal dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan menggunakan hal-hal kecil untuk merangkai hal-hal besar di hidup kita. Amin, saudara-saudari. Renungkan dan selamat Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.